Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayuhal hadirun azanallahu wa yakum ajma'in. Wal akhwat, ada apa nih? Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang sangat besar manakala Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah kepada kita untuk menerima sekaligus melaksanakan ajaran Islam dan mengakui Islam sebagai agama yang paling sempurna. Kita mempelajari dengan semangat agama ini adalah indikasi bahwa Allah mencintai Anda. Itu aja. Ya, karena Nabi SAW mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki menjadi baik seorang hamba, maka Allah pahamkan dalam agama. Paham dalam agama ini nggak mungkin diam, tetapi belajar. Ini indikasi kecintaan Allah Subhanahu wa taala sudah mulai nampak. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu bihi may yahdihi wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah ini, ya paling inti melihat seorang hamba mendapat hidayah itu adalah apa? Yaj'al sadrahu lil Islam. Maka Allah jadikan lapang hatinya, lapang dadanya untuk memeluk Islam. Tidak ada lagi kata-kata di dalam hatinya itu selain memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat adzan berkumandang, masuk waktu sholat, tidak ada lagi ucapan yang keluar darinya selain alhamdulillah. Itu pertanda orang tersebut mendapatkan hidayah. Ini sekali lagi, wa may yurid ayyahdiya lahu sadrahu ayyahdiyahu yaj'al sadrahu ya lil Islam. Itu yang pertama. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka akan lapang dadanya. Tidak banyak kenapa dan bertanya, dan tidak boleh bertanya kepada Allah tentang takdirnya kenapa. Tidak boleh. Allah nggak boleh ditanya perbuatannya, bahkan kita yang akan ditanya malah. Itu tanda. Terus yang paling mengerikan, ya, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka dadanya sesak untuk meninggalkan ini dan itu, terasa sesak dadanya. Ya, seolah nggak terima. Nah, berarti seseorang tersebut sudah terancam akan Allah sesatkan dan membiarkan. Ini yang mengerikan. Oleh karena itu, selalulah kita terus memohon kepada Allah ditetapkan hidayah ini, karena Allah yang membolak-balik hati kita. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang kita hanya menyampaikan, kan? Ya, hanya menyampaikan, tapi menyampaikan pun harus dengan baik, harus yang cara yang benar, ya.
Dan terus kebaikan pun tidak mesti disampaikan saat itu. Ada yang mesti ditunda dulu. Nah, demi kemaslahatan. Itu sudah sampai di situ kemarin itu ya. Jadi ini menceritakan tentang perjuangan seseorang berikhtiar ya untuk agar apa yang Allah berikan ini tidak sia-sia. Ya walau bagaimanapun lamanya hidup di dunia ini kita telah ditetapkan, sekian-sekiannya telah ditetapkan semua. Seiring berjalannya waktu berarti waktu atau umur yang dimiliki oleh manusia semakin pendek, bukan semakin panjang. Makanya ada keterkaitan antara waktu dengan umur dan kerugian. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang waktu, pasti sebagaimana Allah mengatakan la fi khusrin, sungguh ada dalam kerugian. Khusrin ini kan tanwin ya, nakirah. Jadi apapun kerugiannya, besar kecil, itu masuk kepada kategori rugi. Nah, makanya modal yang Allah berikan kepada kita berupa umur ini, mau kita pakai untuk ibadah, mau kita pakai untuk maksiat, bahkan tidak dipakai pun, umur ini atau modal ini habis nggak gitu? Habis. Ya, karena terus argonya berjalan. Antum diam sekarang nih sampai maghrib, argo berjalan, argo usia itu. Dan kalau dalam kebaikan, argo pahala pun sama, seiring dengan argo umur yang berjalan. Nah itulah yang dipakai ataupun enggak habis apa itu? Kuota bukan? Nah, ingat umur pun begitu. Mau dipakai untuk ngaji terus atau taat kepada Allah SWT, tetap berkurang. Tetapi walaupun berkurang, modal ini akan diganti kerugiannya dengan pahala. Mangja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah, mendatangkan dengan amalan-amalan, maka Allah akan balas dengan 10, ya 1/10. Makanya jangan sampai umur atau modal yang Allah berikan ini dipakai hal yang sia-sia. Harus benar-benar pelit kita ya. Ya kita boleh dermawan, uang, makanan dan sebagainya, tapi waktu kita harus pelit dengan waktu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelahnya sampai kita menyampaikan kepada siapapun ya permasalahan fasilitas agar orang itu mau mengikuti, agar orang itu mau berjalan bersama-sama, pun tidak ada respon sama sekali. Nah, maka pada kesempatan ini ada hiburan pula dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sama-sama kita merenungkan ya. Kita harus mengetahui hal-hal bahwa Allah itu mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, begitupun sebaliknya. Coba yang hidup dari yang mati, yukhrijul hayya minal mayyit ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mampu. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama mengikuti bagaimana agar kita tidak berputus asa dalam menjalankan ketaatan, dan ingin juga ketaatan ini dirasakan oleh orang lain. Itu kan harusnya. Karena manhaj kita di dalam surah Al-Asr pertama ilmu, iman, amal soleh, tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Ini merupakan manhaj. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan berbicara tentang sosok ya yang jarang dikenal orang kadang. Ini ya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Jangan anhuma, radhiyallahu anhu ya. Karena ke Ikrimah, kalau anhuma Abu Jahalnya kena radhiyallahu nantinya. Ya. Kita mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abbas ayahnya Abdullah juga orang beriman.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya. Ali bin Abi Thalib apa namanya, radhiyallahu anhu. Abu Thalibnya masuk di sana enggak? Abu Thalib, ya, karena Ali ini sepupuan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kan Abu Thalib itu paman, berarti kan anaknya kan Ali, ya. Makanya tetap radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana kita mengatakan ini, semua orang Muslim maupun kafir pasti mengenal Abu Jahal. Orang kafir coba tanya, kenal nggak Abu Jahal? Pasti kenal, ya. Jadi Abu Jahal ini adalah ayah Ikrimah, ya, Ikrimah, ya, karena sangat terkenal sebagai musuh Allah. Ya, akan tapi tidak semua mengenal Ikrimah, ya, tidak semua mengenal Ikrimah. Jadi tidak ada sebutan, ya, tidak ada sebutan Abu Jahal kecuali dialamatkan kepada kejelekan pasti. Kalau kita sedang bicara Abu Jahal, pasti sedang bicara kejelekan. Itu aja. Karena ini simbol kejelekan Abu Jahal, simbol kejahatan, tidak ada lagi. Makanya ada yang mengatakan bahwa Abu Jahal itu Fir'aun umat ini, katanya gitu, ya. Kalau alam tapi bisa dibenarkan dari perkataan tersebut, ya, bahwa Abu Jahal ada Fir'aun umat ini, bahkan lebih jelek daripada Fir'aun di zaman Musa. Karena Fir'aun di zaman Musa di akhir hayat dia akan mengeluarkan napas terakhirnya masih sempat mengucapkan amantu. Tapi Abu Jahal, ya, sudah diambang kematian masih mencela kaum muslimin. Ya, kalau dibandingkan gitu, ya, kejahatan mereka itu. Nah, jadi bisa saja karena Allah kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, pun Allah bisa mengeluarkan dari sulbi kekafiran seorang anak yang beriman, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Tetap binnya di bawah, ya, nggak ketinggalan karena nggak ada bekas. Mengapa demikian? Supaya manusia tahu bahwa hidayah itu di tangan Allah, ya. Karena kan kadang Rasulullah itu menginginkan Abu Thalib yang masuk Islam, ya, ternyata Salman yang masuk. Yang jauh di mana Salman ini? Ya, puluhan ribu kilometer kan dari Parsi ke Madinah itu. Ya. Ketika berharap ada ancaman ketika Futuh Makkah, Rasulullah SAW bahwa salah satu yang harus dibunuh itu adalah Ikrimah. Ternyata Ikrimah selamat, malah masuk Islam. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya tidak ada seorang pun yang mampu memastikan hidayah ini untuk orang lain, tidak bisa memastikan atau memutuskan atau menghalangi, bahkan atau menghalangi. Jadi seandainya hidayah ini milik para nabi, tentu nggak ada yang ingkar keturunan mereka itu, ya. Jadi seluruh keturunannya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Adam dan seluruh anak, ya, seluruh anak cucunya yang paling berbahagia dengan ridho Allah, mendapat pahala dan surga, dan iblis serta seluruh anak cucunya yang celaka tanpa kecuali. Mereka ada yang celaka, ya, tanpa kecuali. Namun kenyataannya kita mengira anak cucu Adam atau bahkan keturunan iblis, ya, istilahnya keturunan iblis, kebanyakan mereka celaka bersama iblis. Sebagaimana Allah menjadikan sebagian keturunan iblis sebagai ahli iman. Jadi walaupun dari keturunan iblis itu ada mereka yang beriman. Karena itulah Allah membagi rahmat. Terus seandainya hidayah ini juga berkaitan dengan nasab keturunan, maka orang-orang solehlah yang paling bahagia dengan hidayah tersebut, ya, paling bahagia.
Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala membagi rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini pembicaraan bulan lalu. Ya, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Yang Dia kehendaki, bukan kepada siapa yang kita kehendaki atau yang layak menurut kita. Kita kan banyak meleset. Si fulan ini dermawan, ya, kepada tetangganya juga baik, suka membantu orang, ya, jarang dia berbuat onar di tengah-tengah masyarakat, tetapi mati di atas kekafiran. Jangan kita tanya kenapa, jangan, itu perbuatan Allah, dan itulah takdir, ya, di ujung. Jadi hidayah dan kebahagiaan ini khusus layak dalam ilmu Allah. Awas, jangan menurut ilmu kita. Ya, ketika ada seseorang yang dermawan, bijak, terus kalau kelakuannya baik dan sebagainya, mati di atas kekafiran, menurut ilmu kita harusnya dia mati dalam husnul khotimah. Menurut ilmu kita, lain menurut ilmu Allah. Mana yang salah, ilmu kita, ilmu Allah? Jelas pasti ilmu kita yang salah, bukan ilmu Allah. Iya, menurut kita kan begitu. Makanya jangan kita melihat orang itu dari satu sisi. Ya, satu sisi. Sisi yang lain bagaimana? Ya, ketika ayahnya terbunuh di medan perang Badar, yaitu Abu Jahal laknatullah, ya, kepemimpinan ini pindah kepada Ikrimah anaknya, ya, kepada Ikrimah. Lalu beliau dengan segala kekuatannya mengumpulkan dan bahkan dendam kepada kaum muslimin yang telah membunuh ayahnya di medan peperangan. Karena ada yang unik di perang Badar itu, ya. Nah, antara Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, dengan Jarrahnya. Abu Ubaidah al-Jarrah itu kalau dikejar-kejar oleh satu orang ini, dia selalu berkelit, selalu lari, menghindar. Ya, ternyata yang ngejar-ngejar itu ayahnya, ya, yang musyrikin ayahnya. Tapi dalam suatu kesempatan tidak ada lagi peluang bagi Ubaidah untuk menghindar, akhirnya ayahnya ditebas juga, karena dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menghindar. Misalnya, ya. Nah, kalau Abu Jahal ini memang jelas, ya, terbunuh dalam perang Badar. Nah, sehingga Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, apabila Ikrimah bersumpah setelah masuk Islam, ya, apabila Ikrimah bersumpah di depan orang-orang, la wallahi, tidak, demi Allah, ya, yang telah menyelamatkanku pada perang Badar. Coba kalau Ikrimah ini nggak diselamatkan oleh Allah. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, ayahnya dibunuh, anaknya selamat. Lihat ke depannya. Kita nggak ada yang tahu. Rasulullah pun nggak tahu, sehingga Rasulullah mengancam ketika Fathu Makkah salah satu yang harus dibunuh Ikrimah. Tapi Ikrimah melarikan diri. Ya, agar kita ini tidak terbebani dengan beban-beban moral. Ya. Agar benar-benar kita meyakini bahwa hidayah ini kuasa Allah, hidayah ini adalah di tangan Allah, dan hidayah ini adalah milik Allah. 3 yang harus kita yakini. Kemarin kan dikatakan pontang-panting kita sekolahin anak, pesantrenin ke sana kemari, sampai dia aral mengatakan mahal-mahal nyekolahin kamu. Ini bahaya ucapan ini, nggak boleh diucapkan sama orang tua. Ini ucapan penyesalan, ya, yang di lembaga mereka, para guru dan anak kita capek mereka itu. Kita nggak tahu orang tua di rumah ngasih duit, ya, jangan sampai standar kita dimasukkan ke sana, ya. Emang mereka tidak dididik dan anak kita itu nggak berjuang mereka itu di sana. Baik di pesantren, di sekolah. Tapi standar kita ingin anak ini hebat. Oh,
ente yang hebat. Ya, anak bisa nggak hebat seperti itu. Jangan kita mengatakan udah mahal nyekolah, anu sudah bersedekah, ya jadi batal akhirnya dengan perkataan itu. Tidak boleh. Ya, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Renungi saja ayat itu. Ya, dan anak kita tidak sesuai standar. Standar kita, anak ini pengen jadi ustaz, anakku ini pengen jadi apa dan sebagainya, itu standar. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati mereka dan hati kita pun sama. Jangan begitu. Kita sudah tempuh dengan pontang-panting kita nyari nafkah, nyari biaya dan sebagainya, itu yang usaha yang sudah kita tempuh maksimal. Dan doa gitu. Ya, jangan aneh. Nah, lihat perjuangan ketika buah keimanan kepada takdir, yaitu mensyukuri Allah yang telah menyelamatkan dia dari terbunuhnya di perang Badar. Dia mensyukuri sampai dalam masuk Islam pun dia selalu menyebut kebaikan Allah. La wallahi yang telah menyelamatkanku di perang Badar. Ada ujungnya. Ini Ikrimah bin Abu Jahal yang diharap. Ya. Jadi inilah buah keimanan kepada takdir. Tetap kalau sudah takdir, walau bagaimanapun diancam dengan Nabi aja masih selamat Ikrimah ini. Lari ke Yaman, ingin menemui mertuanya di Yaman itu, Ikrimah. Tapi mendapat kabar dari istrinya Ummu Hakim mendapat kabar bahwa Muhammad telah menjamin dan tidak akan dibunuh. Akhirnya dia mau kembali. Ini kisah Ikrimah. Jadi Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa surga dan neraka itu lebih dekat, ya, daripada tali apa? Tali sandal. Coba tali sandal kita pakai. Ini surga dan neraka itu lebih dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dan keturunannya dan tempat duduknya yang terakhir pun sudah disediakan. Ya, sudah disediakan. Ini yang akan membuat kita ada khauf dan roja. Ya. Kenapa? Semua telah ditetapkan tempat terakhir ini. Makanya kita ketika nyebut mayat itu jangan ke tempat peristirahatan. Justru bukan istirahat, mulai membuka masalah di situ. Buru-buru istirahat. Ya kalau orang soleh, ya, tetapi ke tempat pemberhentian, gitu, ke tempat pemberhentian terakhir. Walau alam surga atau neraka, itu yang lebih layak. Seperti kemarin kan peribahasa banyak jalan menuju Roma udah buang jauh-jauh gitu, ya. Tetapi sekarang kita ganti dengan banyak jalan menuju surga. Artinya jalan-jalan kebaikan, bukan cara kebaikannya, jalan kebaikan. Udah itu kubur, anak-anak kita nggak boleh lagi mengucapkan itu. Karena Roma nggak ada lagi kalau bukan biskuit ke sana. Masa kita biskuit Roma. Jadi seseorang, di sini ayah akan menghasilkan khauf dan roja. Coba puluhan tahun, ya, puluhan tahun Ikrimah ini dalam kekafiran, permusuhan dan sebagainya, masalah. Makanya Nabi SAW kan pernah berdoa, ya Allah, berikan dari dua Umar ini, ya, untuk memperkokoh agama ini. Dari dua Umar, ternyata Umar bin Khattab daripada Amru bin Hisam. Abu Jahal itu namanya kan Amru bin Hisam Al-Mahzumi. Ya. Jadi hidayah milik Allah, di tangan Allah, dan kuasa Allah. Coba kuasa Allah ya. Itu Ikrimah. Kita sedang bicara Ikrimah, dan Ikrimah ini sering dilupakan oleh kaum muslimin. Padahal beliau akhir hayatnya, ya, anak seorang penjahat besar gitu. Makanya jangan kita mengatakan apa anak saya nakal, apa dulu biar saya nakal, ya. Begitu kan, menyalahkan benar-benar jujur kayaknya gitu. Padahal nggak begitu, nggak boleh.
Iya dulu saya nakal, jadi anak saya nakal. Ini bahaya. Lain-lain kok takdirnya anak itu. Ini anak bapaknya menjadi anaknya masuk Islam dari orang soleh. Jangan terlalu pede ya dengan mengatakan itu. Ya kalau mengakui kita dulu ya orang-orang apa tidak masalah, tapi jangan disangkut pautkan dengan anak kita. Bagaimana dengan anak Nabi Nuh? Memang Nabi Nuh bejat dulunya? Apa dia? Ya, itu berlainan. Berarti kan semua ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pilih dari dua Umar saja, itu yang dipilih adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana harisnya beliau? Apa haris itu? Keinginan yang kuat untuk membawa manusia ke jalan kebenaran. Haris. Coba, harisnya Rasulullah dari dipardukannya sholat 50 waktu. Ya, sampai beliau merasa malu dengan usulan tersebut sampai sholatnya 5 waktu. Saking harisnya, saking semangatnya ingin agar umat ini tidak terbebani dengan syariat. Bolak-balik kata Musa sudah 5 masih nggak kuat. 5 juga sudah mentok. Ya, dispensasi sudah banyak banget dari 50 sampai 5, 45 diringankan. Rasulullah SAW bagaimana beliau dakwah ke Taif disambut dengan sambitan batu, dengan cacian dan makian, tapi beliau tetap memaafkan mereka. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang di surah masalah Rasulullah SAW terluka di perang Uhud, ya saking mungkin ya namanya dua manusia Rasulullah SAW, ya. Jadi yang dinampakkan kemanusiaannya kan pernah saya bahas tentang Abdul Rasulullah, yang paling dinampakkan tentang sisi kebasyariahan kemanusiaannya hanya Rasulullah sakit, Rasulullah terkena luka berdarah-darah dan sebagainya, sehingga beliau mengusap ya darahnya yang mengalir sambil mengatakan kaifa yuflihu qaumun khadabu wajahu nabiyahum wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Ya Allah, binasakan mereka, sungguh tidak akan beruntung kaum yang melukai nabi mereka. Sampai bicara seperti itu, padahal nabi ini mengajak kepada Rabb mereka. Maka Allah menurunkan surah Anzalallahu azza wa jalla fi dzalika. Maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu. Masalah dia menyakitimu atau masalah dia mengikuti atau tidak, itu bukan urusanmu. Coba tegurannya, ya, bukan urusanmu. Maksa banget. Boleh nggak maksa? Nggak boleh. La ikraha fid-din. Kita nggak boleh memaksa orang yang sudah beragama. Tidak boleh. Untuk siapa dakwah ini? Untuk saudara-saudara kita, sesama muslim, saling mengingatkan, tawasabil, bukan dengan orang kafir. Ya, dakwah kepada mereka itu fardu kifayah. Ada mereka di antara mereka yang dakwah kepada muslim, tapi tetap tidak boleh kita mengajak mereka untuk memasuki agama Islam. Ya, memaksa maksudnya, bukan mengajak, memaksa, tidak boleh. Karena ada la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Lalu apa solusinya kalau kita nggak boleh memaksa mereka untuk masuk agama Islam? Solusinya tampakkan akhlak Islam. Mereka masuk Islam dengan ikhlas, bukan dengan paksaan. Bahaya seseorang mengamalkan Islam dengan terpaksa, itu bahaya. Coba antum kesini, ada yang maksa nggak? Kalau terpaksa pasti wah jelimet gimana, kepengennya kemana gitu kalau dipaksa. Tapi dengan keikhlasan, ada ayam sampai ngantuk. Benar?
karena saking ikhlasnya gitu. Coba kalau dipaksa nggak bakalan mau diam nih, nggak dipaksa namanya gitu. Dan nggak sah sesuatu yang dipaksa itu, ya. Tampakkan. Makanya pasukan kaum muslimin sebelum terjadi perang banyak yang masuk Islam melihat tentara kaum muslimin yang begitu berakhlak mulia. Ya. Adapun kepada ketika Nabi nengok seorang anak Yahudi kan kehilangan, Nabi kemana sih, pulang sakit, ditengoklah anak tersebut. Nah, lalu lari ke sana, lari ke sini, menjelang ajalnya anak ini, lari ke bapaknya yang Yahudi, lari ke Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ya aslim, masuklah Islam. Segitu ya katakan Nabi. Lalu melirik ke ayahnya, kata ayahnya, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim itu. Artinya Muhammad SAW. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan Islam. Belum apa-apa. Hanya begitu Nabi. Melihat bagaimana si Yahudi ini melihat Nabi itu nengok bukan Muslim saja, orang kafir pun beliau tengok. Nah, boleh kita pun menengok kalau begitu. Kalau ada maslahat di dalam, nengok yang sakit. Tapi kalau yang meninggal nggak bisa, nggak bisa. Udah meninggal nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau yang sakit, boleh berdasarkan hadis tadi. Ya. Nah, udah kita lanjut. Nah, setelah turun, bukan urusanmu Allah yang memberi hidayah kepada mereka atau menyiksa mereka. Bukan urusanmu. Ya, maka falamma nazalat hadhihi ayat alima anna minhum. Maka setelah turun ayat ini diketahui sayuslimu wa qad amana katsirum minhum, ternyata banyak yang beriman. Ya, setelah kejadian tersebut Khalid bin Walid, terus Amr bin As, terus Ikrimah bin Abi Jahal pada masuk Islam. Ya, musuh-musuh berat kumpul itu. Ya, musuh-musuh berat semua. Padahal yang sangat ingin Nabi, yang sangat diinginkan siapa? Abu Thalib, paman yang sangat diinginkan. Allah tidak melihat siapa-siapa kalau dalam hal ini. Ya, ini berdasarkan ilmu siapa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah An-Nahl ayat 36-37, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jadi di antara mereka yang telah didakwahi oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang beri Allah petunjuk, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang berhak untuk disesatkan. Ini semuanya ada dalam pengetahuan Allah, dan Allah Maha adil sungguh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memasukkannya Allah Subhanahu wa taala Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal ke neraka, ini keadilan. Adil. Melihat track record kita juga melihat, kan kita juga melihat, benar? Kita juga melihat sungguh gak adil kalau Firaun masuk surga. Sungguh tidak ada. Justru keadilan Allah Subhanahu wa taala masukkan Firaun. Tetapi kadang menurut akal tadi, orang ini kok dermawan, rajin ke masjid, padahal kok matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kita jangan begitu. Bahkan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balik hati. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran bagi para riba, bahwa tugas kita hanya berdakwah agar semangat mereka bertambah dan tidak sombong ketika melihat jumlah. Ya, ketika melihat jumlah, kita jangan sombong juga. Itu semua yang memasukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat nanti berbondong-bondongnya manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di saat itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, apa ya?
nggak ada apa-apa itu, ya, nggak ada apa-apa ya. Ya, ini mudah-mudahan dikhawatirkan itu sesuatu yang. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada selingan sedikit ya. Bisa dipahami nggak nih? Ya, sebelum kita lanjut, bahwasanya ada seseorang itu ada yang dekat. Seseorang dalam menjalankan apa namanya ikhtiar, tetap kita dengan apa namanya, dengan sekuat tenaga, ya, ikhtiar kita. Adapun hasilnya semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memahami tentang doa keluar rumah itu. Ya. Nah, doa keluar rumah ini adalah sesuatu pemahaman tauhid yang sangat dalam. Yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan yang akan kita hadapi. Ya, terutama dalam masalah mencari nafkah. Ya, jangan kita sedikit banget hari ini dapat rezeki, dapat sedikit banget katanya. Tidak boleh begitu. Ya, tetap bahwa itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu tidak hanya melulu berupa harta, ya, tetapi bisa sehat, ya, bisa napas. Alhamdulillah, walaupun sedikit masih diberi napas. Coba kalau napasnya dicabut, ya, hancur semua, nggak bakal ada manfaat. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita semua berharap ya dengan sejarah walaupun singkat Ikrimah ini, ya dalam perjalanan pun begitu, ya banyak diingatkan Ikrimah ketika di dalam perahu yang terombang-ambing di tengah laut, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, ya, karena Tuhan kalian yang disembah sekarang ini tidak akan bisa menolong dari badai ini, dari ombak laut ini. Maka mereka mengikhlaskan untuk berdoa kepada Allah. Dan termasuk Ikrimah, ya Allah, kalau aku selamat sampai ke daratan, maka aku akan pergi ke Muhammad dan aku akan masuk Islam. Tuh. Bang, orang-orang syirik itu doa mendekat, merapat kepada Allah ketika kepepet. Orang Islam gitu enggak? Kepepet baru rajin sholat, rajin tahajud. Nah, ini hampir ya tasawuf dengan siapa? Tasawuf dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu mendekat kepada Allah hanya dalam keadaan kepepet. Fala manajahum idhum yusyrikun. Apabila mereka sudah diselamatkan, mereka lupa. Kembali lagi berbuat syirik. Allah tahu nggak mereka akan berbuat syirik? Kenapa dibiarin? Hah? Kenapa dibiarin? Agar mereka lebih sombong dan lebih banyak dosanya. Coba, kalau Allah sudah disesatkan, dibiarkan begitu saja. Emang Allah nggak tahu mereka nih? Tadi yang diselamatkan sebagian besarnya ketika sampai ke daratan mereka akan kembali musyrik. Allah tahu nggak? Tahu. Makanya kenapa yang Rabbana akhrijna na'mal shalihah, ya Rabb, keluarkanlah kami dari adab ini. Kembali ke dunia, aku akan sholat, aku akan ngaji, aku akan bersedekah dan sebagainya. Allah tahu nggak yang akan dikerjakan oleh mereka? Tahu? Tahu Allah itu nggak bakalan mereka itu begitu, pasti begitu lagi. Akhirnya nggak Allah kabulkan. Itu, ya. Makanya ada dulu mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Ayyuhal akhwat azanallahu. Kita lanjut sebelum kita kumandangkan iqamah, bahwasanya dari kisah hikmah tadi yang walaupun secara detail kita tidak menjelaskan tentang sejarahnya, tapi kita akan mengambil pelajaran atau hikmah yang ada di dalam kisah tersebut, bahwa kisah Ikrimah ini dan yang semisalnya mungkin sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi para dai. Antum dai bukan? Hah?
Dai. Tadi ada tuh dai itu. Dai itu yang mengajak. Cuma kan ada dai kondang, ada dai kondangan. Itu bedanya mungkin ya. Semua kita adalah dai-da'iyah. Ngajak, antum ngajak anak untuk berjamaah, dai. Secara bahasa itu dai. Orang muadzin ini dai. Ngajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu ajakannya itu. Ya. Makanya para dai hadirin sekalian wal hadirat yang hadir di sini, antum pada dai, jangan berputus asa ya kepada Allah bahwa sejauh apapun manusia dari jalan Allah, ya, sejauh apapun mereka memusuhi Allah, tidak selayaknya bagi dai berputus asa bahwa dia tidak akan dapat hidayah. Ya, kayaknya orang begini, ada yang begitu, kayaknya nggak bakalan orang kayak gitu. Jangan, ini akan memutus semangat kita. Sebagaimana di surah Al dikatakan, lima ta'iduna, ya, buat apa kalian ini memberikan nasihat kepada suatu kaum, sebentar lagi diadab kaum itu. Kan dua jawabannya. Pertama, ma'adziratan ila rabbikum la'allahum tattaqun. Pertama, aku bukan melihat dia ini akan diadab dan sebagainya, tapi aku melihat ma'adziratan ila rabbikum, aku melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku telah menyampaikan, aku telah ngajak. Masalah dia ikut apa enggak. Terus yang kedua, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan ini ya yang harus kita ada terus di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan enggak bapaknya, cucunya, kan begitu. Alhamdulillah. Nih, jika Abu Jahal anaknya yang masuk, salah satunya itu Abu Thalib, kan anaknya Ali yang masuk itu, dan seterusnya. Jadi sejauh apapun ya, kita jangan berburuk sangka terhadap bahwa Allah akan memberikan berburuk sangka bahwa Allah tidak akan memberikan, insya Allah. Dan sedekat apapun manusia kepada kita, sekalipun seluruh potensi telah kita keluarkan, telah kita curahkan untuk kebahagiaannya, niscaya tidak akan tercapai kalau Allah nggak ngasih. Jungkir balik kita berdoa, jungkir balik anak kita bahkan. Nah, di situ kita nggak putus asa. Apa gantinya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa. Suami istri berdoa. Nah, ini untuk menghilangkan keburuksangkaan tadi ya, kepada lembaga-lembaga nyalahin ini nyalahin itu, nggak boleh gitu seperti itu ya. Akhirnya jelek, jangan di situ jelek. Nah, anak kamu aja yang jelek sendiri, anak dia sendiri badannya yang jelek, akhirnya bau semua gara-gara dia. Kan dosa besar ini. Ya, jangan sesuatu ucapan yang kita ucapkan ini nggak dicatat oleh Allah. Ya, emang hilang dimakan angin? Enggak. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, apa yang diucapkan itu akan dicatat oleh malaikat penjaga dan penulis. Nah, ini kaum muslimin rahimanallah. Jadi sekali lagi, ya, sejauh apapun manusia terhadap agama ini, terhadap penjelasan-penjelasan ini, kita jangan berputus asa bahwa dia enggak bakalan orang seperti ini. Jangan berputus asa, doakan. Terus yang kedua, sedekat apapun tuh ya, sedekat apapun dengan usaha kita dan perjuangan kita. Lihat Nabi satu rumah, makan satu meja mungkin sama Nabi SAW untuk Abu Thalib itu, tetapi tidak bisa. Malah Salman yang jauh di sana di Iran datang ke Madinah mendapatkan hidayah Allah SWT. Ini kan kuasa Allah itu, kuasa. Coba di istana Fir'aun, ada yang beriman enggak pada saat itu? Tetapi itu hidayah bisa nembus istrinya. Dan seorang wanita yang tukang rias Firaun, ya, siapa namanya? Ya, nggak tahu namanya kan? Ya, nggak tahu lah. Jadi Masito itu apa? Tukang sisir, ya. Tukang rias Masito. Ya. Perempuan namanya siapa? Masito, semua Masito. Tukang rias artinya, ya. Bahkan pakai Siti Masito.
tapi tidak menghafal. Tapi ini mah hanya meluruskan saja. Jadi kalau Allah tidak menyebutkan namanya, ya kita jangan cari-cari namanya lah. Tongkat Nabi Musa dari Rotan, dari Balam, kita nggak tahu. Karena itu nggak penting. Makanya kenapa Allah nggak cantumkan, nggak penting. Pokoknya tongkat selesai. Ya. Maka cara yang baik kalau begitu, maka cara yang benar adalah dengan bersyukur kepada Allah atas hidayahnya dan takut dari makar Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balik hati. Nah, itu yang cara yang harus kita tempuh sekarang. Apa tadi? Bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan mikirin hidayah orang lain. Stres nantinya. Ngebom lah tuh, ujung-ujungnya ngebom kan. Orang ajar ini dakwahin nggak mau, dirakit akhirnya bom. Tuh, frustasi dakwah bahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Ada pertanyaan yang kurang jelas menunggu ini? Barangkali ada kasus apa? Nggak ada. Nah, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmat dan karunia-Nya. Jadi ahli iman jangan bersedih dan merasa kurang atau merasa terzalimi dengan sebab musuh mereka mendapatkan hidayah. Aduh, kurang ajar itu, malah dapat hidayah gitu ya. Akhirnya kita harus bergembira. Ya, seseorang yang memusuhi Allah dapat hidayah, harus bergembira. Ya, kalau sebaliknya mereka sangat berbahagia karena hidayah sebagai tambahan pahala bagi kita. Kalau dia dapat pahala setelah kita tunjuki dapat hidayah, nah kita dapat pahala, begitu. Dapat unta merah kita. Ya jangan jauh-jauh lah nyari mangsa itu, ya keluarga kita, minimal istri kita atau anak kita. Kalau cari mangsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga tanpa dia butuh kepada orang. Enggak butuh. Kita dimasukin surga, Allah enggak butuh sebetulnya. Dan memasukkan ke dalam neraka tanpa dia hina. Ya, hina takut dikatakan enggak adil. Tetap Allah adil. Ya. Jadi adil itu kalau di dunia di keputusan kita MK atau Mahkamah MA, gimana adil itu? Ya, kadang kan orang begini, kalau ketika Allah berbuat adil, ada protes akalnya itu. Tapi ketika ada penjahat dimasukkan penjara oleh Mahkamah Agung, umpamanya atau hukum lah, kita mengatakan setuju nggak kira-kira? Setuju, karena adil dalam agama itu kebenaran, benar adil itu, walaupun masuk penjara. Sekali lagi, adil itu memang kebenaran, walaupun ujung-ujungnya masuk penjara. Memang benar, orang ini pantas untuk dipenjara. Ya kayak Firaun, Qarun, Haman itu memang pantas. Yang dikatakan adil itu ketika Abu Bakar masuk ke neraka, ini yang tidak adil justru. Sebagian ilmunya kita tahu track record siapa? Abu Bakar. Kita tahu sedikit tentang track recordnya Fir'aun dan seterusnya. Kenapa pada ulul amantu bi Rabbi Musa wa Harun di tengah laut ada ombak ambing, dia Fir'aun sudah mengatakan seperti itu. Ya, tetapi tetap Allah tidak akan berikan hidayah Fir'aun. Saking kesalnya Jibril ngambil pasir yang hitam dari laut itu disumpelkan, dikhawatirkan Fir'aun mendapat rahmat. Coba, karena Allah itu kan nggak pandang siapa ya, mau Fir'aun mau siapa ngasih rahmat itu. Ya, makanya untung yang punya nama rahmat. Ya. Tuh, siapa aja akhirnya disumpel dengan tanah hitam dan sampai tidak bisa mengucapkan syahadat pada saat itu. Ya ada sebagian di dalam kisah itu menceritakan ya dengan Fir'aun yang meninggal itu disumpel sama Jibril agar dia tidak mengucapkan kata-kata keimanan.
Dan memang benar seperti itu. Nah, sampaikan. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa Ikrimah bin Abu Jahal adalah seorang yang selalu mensyukuri nikmatnya saat diselamatkan. Ternyata Allah menyelamatkanku ini, ingin digiring terus diselamatkan oleh ancaman Nabi. Awas ketika Fatuh Makkah, pembebasan kota Makkah, salah satu yang harus kita bunuh adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Ikrimah diselamatkan dengan melarikan diri dan akhirnya kembali dan masuk Islam. Itulah ya, tidak sejelek bapaknya Abu Jahal. Ikrimah ini adalah orang yang beriman dan bahkan beliau sebagai ahli tafsir selalu bergandengan dengan Mujahid, ya, selalu bergandengan dengan yang lain-lainnya. Ikrimah berkata, loh, seorang penjahat. Makanya Allah sanggup mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya. Makanya kita jangan putus asa. Sebejat apapun orang, terus kita doakan. Biarkanlah Allah yang memilih. Itu sebetulnya judul kajian ini begitu. Biarkan Allah yang memilih. Jangan kita yang pilih. Kalau kita yang pilih, gagal benar. Ya, kalau yang dipilih oleh Allah insya Allah kakak, nggak bakalan hilang. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan frustasi. Terus walaupun bagaimana anak kita sekolahkan adalah usaha, kita pesantren itu bentuk usaha. Masalah dia hasil sebagai anak yang soleh atau bisa memberikan pepatah kepada yang lain, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak usah mengatakan seperti tadi ketika gagal penyesalan akhirnya, mahalnya kalau akhirnya lo jadi penjahat malah, gak boleh begitu. Di ujungnya Allah yang menentukan, tapi tetap kita nggak ada beban kalau sudah begitu. Kita udah usaha kok. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.